Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai pengukuran internal. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Aziza Nur Andini, kemudian ada Asa Prayers Nikorina, dan yang ketiga ada Nihal Kananakia, kemudian yang terakhir di sini ada Fajar Zaki. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan di 4.5. Apakah batasan analisis titik impas? Nah, jadi sebelum saya membahas mengenai batasan analisis titik impas, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa arti titik impas itu sendiri. Jadi titik impas atau biasanya kita kenal dengan break-even point atau BEP, itu merupakan kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan itu sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Jadi pada posisi ini itu laba akan bernilai nol mutlak atau biasanya kita itu lebih mengenalnya dengan istilah balik modal. Nah, di sini terdapat 4 elemen pembentuk BEP. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost, atau kedepannya kita akan menyebutnya sebagai FC. Jadi fixed cost ini tuh merupakan biaya yang secara konstan, adalah biaya yang secara totalitas tidak mengalami perubahan atau sifatnya tuh konstan. Jadi tuh FC ini tuh tidak akan terpengaruh oleh output yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian itu yang kedua itu ada variable cost atau biaya tidak tetap atau biaya variabel atau VC. Nah, di sini tuh VC itu merupakan biaya yang secara totalitas itu berubah mengikuti perubahan kuantitas output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya itu seperti biaya bahan baku, biaya pengepakan, komisi penjualan, dan lain-lain. Kemudian di sini itu ada harga jual atau price. Jadi harga jual itu merupakan harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang yang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Nah, biasanya harga jual itu akan dihitung per unit setelah produksi. Kemudian yang keempat di sini ada pendapatan atau revenue. Jadi pendapatan atau penghasilan ini tuh didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan itu diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Kemudian nilai dari pendapatan ini itu dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini, di sebelah kanan itu terdapat grafik BEP. Di sisi kiri itu ada cost atau revenue, kemudian yang di sisi bawah itu ada quantity. Mohon maaf, ketutupan ya. Nah, di sini bisa kita lihat yang garis oranye itu merupakan garis FC. Bentuknya itu seperti ini karena FC itu nilainya selalu konstan. Jadi berapapun jumlah kuantitinya itu tidak akan eh, jadi berapapun jumlah kuantitinya itu tidak akan berpengaruh terhadap fixed cost-nya. Kemudian di sini bisa kita lihat terdapat garis biru yaitu TC. Bentuknya seperti itu karena TC itu merupakan gabungan dari fixed cost ditambah variable cost. Kemudian di sini bisa kita lihat terdapat garis merah yaitu TR. TR itu merupakan total revenue atau pendapatan total. Nah, TR ini tuh didapatkan dari harga dikalikan quantity, yang artinya semakin banyak kuantitinya, nanti akan semakin panjang garis TR-nya, yang membuat revenue-nya pun itu semakin tinggi. Bisa kita lihat di daerah yang merah itu merupakan daerah rugi, dan daerah yang abu-abu itu daerah profit. Nah, kemudian analisis BEP ini tuh dapat dirasakan manfaatnya bila titik BEP itu dapat dipertahankan selama periode tertentu. Nah, keadaan ini tuh dapat dipertahankan bila biaya-biaya dan harga jual itu konstan. Karena naik turunnya harga jual dan biaya itu nanti akan mempengaruhi titik BEP. Nah, maka dari itu terdapat batasan-batasan tertentu dari BEP, yaitu yang pertama fixed cost itu harus konstan selama periode tertentu, kemudian variable cost dalam hubungannya dengan sales harus konstan, dan yang ketiga sales price per unit itu tidak boleh berubah dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan 49, diskusikan bagaimana sifat iklan berubah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi,
Menurut kelompok kami, sifat iklan berubah dalam beberapa tahun terakhir itu di daya sebarnya. Jika dulu itu iklan hanya muncul melalui media cetak, televisi, dan radio, saat ini itu iklan itu mengikuti perkembangan pasar. Iklan itu muncul di setiap media digital, seperti sosmed, e-book, situs musik, dan lain-lain. Bisa kita rasakan ya, misal kalian mendengarkan musik di suatu situs, itu pasti akan terselip iklan di dalamnya. Atau kalian membuka website atau e-book, itu juga pasti di dalamnya akan terselipkan iklan. Maupun kalian saat membuka sosmed, bahkan di Instagram pun, semisal nih, Instagram itu sekarang itu bisa mengetahui apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan. Semisal kalian sedang mencari sebuah celana, terus kalian searching nih di Instagram, kalian cari melalui hashtag atau melalui Allshop. Nah, selanjutnya Instagram itu bisa membaca itu. Instagram itu bisa membaca apa yang kalian inginkan, sehingga iklan-iklan yang terpampang di halaman Instagram kalian itu di feeds ataupun story itu akan memunculkan barang-barang yang ingin kalian beli, misal seperti celana itu, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, oke. Selanjutnya terkait dengan apakah tingkat pemanfaatan kapasitas 50% itu baik, mengapa? Nah, tingkat pemanfaatan kapasitas itu adalah matriks operasional yang penting untuk bisnis. Nah, dan juga merupakan indikator ekonomi utama bila diterapkan untuk mengumpulkan kapasitas produktif. Nah, biasanya perusahaan itu memanfaatkan kurang dari 100% secara teoritis dapat meningkatkan produksi tanpa menimbulkan biaya overhead yang mahal terkait dengan pembelian peralatan atau profit baru. Nah, ekonomi dengan rasio di bawah 100% itu dapat menyerap peningkatan produksi yang signifikan tanpa melampaui level tertinggi sebelumnya. Konsep pemanfaatan kapasitas paling baik diterapkan pada produksi barang fisik yang lebih sederhana untuk diukur. Jadi di sini dikatakan baik itu kalau sudah mencapai 100%, kalau masih di bawah 100% itu masih belum dikatakan baik, begitu kalau secara teoritis. Next, Nihal. Nah, selanjutnya terkait dengan mengapa memprioritaskan kekuatan dan kelemahan adalah hal penting. Nah, jadi di sini diibaratkan kekuatan dan kelemahan itu adalah kompetensi khusus ya teman-teman. Nah, di sini kompetensi khusus itu merupakan kekuatan perusahaan yang tidak dapat dengan mudah disesuaikan atau ditiru dengan perusahaan lain atau pesaing lain. Nah, membangun keunggulan bersaing melibatkan pengambilan keuntungan atas kompetensi khusus. Strategi-strategi yang akan dirancang itu sebagai bentuk untuk mengembangkan kelemahan perusahaan, menjadikan sebagai kekuatan dan apa ya, menjadikan kelemahan itu sebagai strategi bagaimana caranya perusahaan itu bisa tetap terus berjalan dengan adanya kelemahan itu. Jadi semacam dibikin strategi khusus untuk mengalahkan pesaing gitu. Next, dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan 4.12, di mana buatlah 3 daftar perusahaan yang Anda kenal dan berikan kompetensi khusus. Pertama-tama, sebenarnya kompetensi khusus itu adalah kekuatan yang spesifik yang hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi bisa dibilang barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu hanya dapat dihasilkan oleh perusahaan itu saja dan tidak ada pesaing lainnya. Di sini saya membuat 3 contoh perusahaan yang ada di Indonesia yang memiliki kompetensi khusus di bidangnya. Yang pertama ada Pertamina. Pertamina ini merupakan holding company di sektor energi, ditetapkan di peraturan BUMN tahun 2020 tanggal 12 Juni yang dibangun tahun 1990-an. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, Pertamina ini ditunjuk untuk mengelola migas yang ada di Indonesia. Dan pada tanggal 29 Agustus 2018, Pertamina sendiri memiliki dirut baru seorang perempuan yaitu Nika Widiawati. Pertamina ini adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menjual dengan legal sumber daya migas yang biasanya kita nikmati berupa bahan bakar bensin untuk kendaraan. Selanjutnya ada PLN. PLN ini ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum
serta memupuk keuntungan dengan menerapkan sistem PT atau perseroan terbatas. Pada tahun 1972 terbitlah peraturan pemerintah nomor 18 yang ditetapkan PLN ini sebagai perusahaan pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan yang ada di Indonesia untuk mencukupi kepentingan umum seluruh masyarakat Indonesia. Dua perusahaan ini merupakan penghasil. Yang pertama Pertamina menghasilkan migas, dan yang kedua PLN menghasilkan ketenaga listrikan yang kita nikmati setiap harinya. Nah, dua perusahaan ini di Indonesia yang memegang penuh kuasa penjualannya, migas hanya dikuasai oleh Pertamina dan listrik dikuasai oleh PLN. Sebenarnya di Indonesia sendiri ada yang jual tempat pengisian bahan bensin selain Pertamina, cuman itu milik swasta, bukan milik pemerintah, dan kebanyakan itu berasal dari milik luar negeri. Selanjutnya yang ketiga adalah PT Kereta Api atau KAI. Ini pertama kali terbentuk itu tahun 45 bulan 9 tanggal 28, di mana dulu namanya adalah Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Dan sekarang dan mulai tahun 1998 berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1998. Nah, kereta api ini juga nggak ada kan selain PT KAI yang menyediakan jasa kereta api. Kalau misalnya kayak bus kan banyak perusahaan yang menyediakan jasa transportasi bus. Tapi kalau kereta api ya hanya kereta api PT KAI aja. Next. Selanjutnya 4.18, walaupun perencanaan dianggap fondasi manajemen, mengapa menurut Anda itu adalah tugas yang paling sering diabaikan manajer? Nah, sebenarnya semua rencana pencapaian tujuan hanya sebuah perkiraan. Kenapa perkiraan? Karena perencanaan itu dibangun dan diciptakan untuk melakukan kegiatan di masa mendatang. Jadi, perencanaan ini menentukan apakah tujuan itu dapat tercapai, bagaimana tujuan itu dapat tercapai, berapa biaya yang harus dikeluarkan, kapan tujuan akan tercapai, dan siapa saja yang akan mencapai tujuan tersebut. Jadi, pada dasarnya, perencanaan ini hanyalah sebuah angan-angan, di mana data-data yang dimiliki itu masih belum berjalan sepenuhnya. Jadi, perencanaan ini dibangun untuk membuat tujuan kita di masa mendatang itu tercapai dengan benar dan mudah, dan membuat planning agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, perencanaan sendiri adalah menguraikan prinsip yang akan digunakan untuk mengelola pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang akan direncanakan di masa mendatang. Lalu, rencana pencapaian tujuan hanya sebuah perkiraan, sehingga hanya didasarkan pada data-data yang ada di fase awal di mana data tersebut masih belum terpenuhi semuanya, atau informasi yang didapat masih sedikit. Nah, ketidakpastian yang melekat dalam perencanaan ini yang sering diabaikan oleh manajer atau oleh pemangku jabatan di sebuah perusahaan, karena data yang dimiliki masih sedikit dan masih bersifat meraba-raba. Jadi kadang kayak perencanaan itu tidak dibuat sedemikian rapih oleh pemangku jabatan yang ada di perusahaan. Maka dari itu, mengapa menurut saya manajer itu sering mengabaikan proses perencanaan. Mereka hanya lebih mengutamakan untuk menciptakan tujuan apa yang akan dicapai di masa mendatang, tapi tanpa memikirkan detail-detail perencanaan dan planning yang harus dilakukan apabila tujuan tersebut susah untuk digapai. Selanjutnya yaitu jelaskan analisis biaya atau manfaat. Yang pertama yaitu analisis biaya manfaat atau cost benefit analisis yang melibatkan penilaian biaya, keuntungan, dan risiko yang terkait dengan keputusan pemasaran. Di sini ada 3 langkah yang disyaratkan untuk melakukan analisis biaya atau manfaat. Yang pertama yaitu menghitung total biaya. Yang kedua yaitu mengestimasi total manfaat dari keputusan.
Dan yang ketiga yaitu membandingkan total biaya dengan total keuntungan. Ketika manfaat yang diharapkan melebihi total biaya, kesempatan menjadi lebih atraktif. Terkadang variabel-variabel yang termasuk dalam analisis biaya atau manfaat tidak dapat dihitung bahkan diukur. Namun bisanya estimasi yang beralasan dapat dibuat agar analisis dapat dilakukan. Suatu faktor kunci untuk dipertimbangkan adalah risiko. Analisis biaya atau manfaat sebaiknya juga dilakukan ketika perusahaan mengevaluasi cara-cara alternatif untuk bertanggung jawab secara sosial. Cost benefit analysis sangat diandalkan oleh perusahaan dan organisasi bisnis lainnya dalam mendukung proses pembuatan keputusan karena memberikan pandangan berbasis bukti-bukti agnostik terkait isu yang sedang dibahas tanpa adanya pengaruh opini, bias, unsur politik, dan lain sebagainya. Dengan adanya pandangan yang jelas tentang adanya konsekuensi dari sebuah keputusan, cost benefit analysis menjadi alat yang tak ternilai dalam mengembangkan strategi bisnis, mengevaluasi karyawan baru, atau membuat keputusan pembelian. Next. Selanjutnya yaitu jelaskan mengapa komunikasi akan menjadi kata paling penting di pemasaran, di keuangan, dan di akuntansi. Yang pertama yaitu karena komunikasi merupakan komponen dari motivasi sistem komunikasi organisme untuk menentukan strategi dapat diimplementasikan dengan sukses. Yang kedua yaitu membangun dan mendukung dengan komunikasi agrefektif dalam perusahaan. Pelajaran komunikasi bisnis adalah ilmu pengetahuan tata cara etika dalam bersikap profesional dan mempresentasikan hasil laporan keuangan perusahaan dengan pemahaman yang mudah dimengerti oleh Dewan Direksi. Selanjutnya yaitu jelaskan mengapa komunikasi akan menjadi kata paling penting di akuntansi. Karena posisi akuntansi sebagai penanggung jawab keadaan fiskal perusahaan, maka akuntan harus mampu berkomunikasi dengan lancar kepada seluruh stakeholders yang ada. Di sini kita ditekan untuk memberikan jawaban dengan you attitude, yang artinya pesan yang disampaikan berorientasi kepada pendengar dan tidak memberikan viewpoint menurut pandangan pribadi yang dipaksakan. Contoh, laporan keuangan dijelaskan dengan pengertian orang awam supaya tidak menimbulkan kesulitan dalam pengertian. Next. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.